cerita budaya desaku, Desa Toket, sebagai sentra penghasil batik Toket Madura yang siap mendunia. Desa Toket adalah desa yang terletak di Kecamatan Propo dan berada di sekitar 10 km dari pusat kota Pamekasan. Desa ini memiliki luas area 544 hektar, terdiri dari 5 dusun, dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan pengrajin batik. Potensi yang dominan dari Desa Toket adalah keahlian membatik dari masyarakatnya. Membatik dijadikan sebagai mata pencaharian pokok, dengan jumlah pengrajin batik mencapai 765 orang, mulai dari pengrajin besar dengan kapasitas produksi ratusan lembar per bulan, hingga pengrajin kecil yang hanya memproduksi sesuai dengan jumlah pesanan. Untuk mendukung potensi tersebut, pada tahun 2017, pemerintah telah menetapkan Desa Toket sebagai salah satu kawasan pedesaan kampung batik yang ada di Kabupaten Pamekasan, Madura. Asal-usul nama Desa Toket. Nama Desa Toket berasal dari tongkat yang selalu dibawa oleh seorang wali yang bernama Buyut Aji Toket atau terkenal dengan Syekh Abdul Rahim dalam menyebarkan agama Islam pada awal-awal Islam masuk ke Nusantara. Karena ia mempunyai karomah dari tongkat, maka masyarakat sekitar akhirnya memberi nama pada Desa Toket itu menjadi Desa Tongket dalam bahasa Madura. Tongkat dalam bahasa Indonesia, akhirnya pelafalan berubah menjadi Desa Toket. Pemerintah Kabupaten Pamekasan sangat gencar dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya para pembatik di Kabupaten Pamekasan. Dengan terobosan-terobosan yang sangat excellent, Bupati kami, Kiai Haji Badrut Tamam, itu mempunyai suatu keinginan untuk memajukan taraf hidup para pembatik dan meningkatkan keberadaan para pembatik dari segi ekonomi. Batik Toket tidak dipisahkan dari adanya batik di Jawa karena pada dasarnya batik pertama kali dikenal ketika zaman Kerajaan Majapahit. Karena Madura adalah bagian dari Majapahit, maka batik yang di Jawa akhirnya masuk ke Madura, khususnya ke Desa Toket. Dari itulah nenek moyang kita, khususnya nenek moyang orang Desa Toket itu mulai membatik. Tepatnya, Toket sudah mulai membatik ketika zaman Majapahit, kurang lebih sekitar 700 tahun yang lalu. Proses batik romas, pertama narwa ngetel romas kain campur ke minyak latek, akhirnya mana ketel. Kedua namas motif. Batik roa emotif dulu sebelum naik batik, karena batik roa harus emotif, maklai saya abadi tak bingung, maklai cepet lakon. Pas mare dia mas, mare tinggapan batik, pas proses ke warna roa mas, campur ke koduan, betul, mare dia beda saya sampai 2 kali, 3 kali. Proses warnana pas mare dia pas blok ro mas papirun beda sing ngocak blok beda sing ngocak papirun beda sing ngocak elabes mare elabes mas betul pole mas untuk ngasih lagi bernase selanjutnya pole dari warna tera ke warna peteng pas mare dia mas elorot betek roa elorot ke aing ngalkal sampai eli beli pas mari dia mas sasa male bersih pas siap jual mas. Ciri khas batik Toket itu banyak, sampai ya saya sendiri juga bingung untuk mengatakan khasnya yang seperti apa, tapi yang paling identik paling khasnya dari batik Toket yaitu ini yang mau ramuknya ini. Mau ramuk ini dari filosofinya itu bagus, karena ramuk ini melambangkan apa keberdirian apa suatu usaha, dan ini memperpanjang perluas yang ininya. Nih, ini khasnya batik Toket yang ininya, ramuk.
Ini sudah turunan apa? Terus turun temurun dari hampir nenek moyang dulu sampai sekarang. Alhamdulillah masih terus. Cuman ini kalau tidak ada regenerasi barunya seperti misalkan seperti saya akan musnah yang batik ini ramuknya. Makanya untuk para pengrajin desa Tokat, khasnya batik Tokat ini adalah ramuk harus dilestarikan terus, harus dibuat gitu kan. Dan alhamdulillah untuk masa-masa sekarang, masa-masa ini untuk lebih memajukan desa saya membuat desain yang baru ini kan. Mengangkat desain ini. Judulnya Etis Laut. Cuman karena di sini Madura, saya angkat oleh-olang gitu kan. Oleh-olang ini menceritakan adalah apa? Orang berlayar, orang belayar. Di mana orang belayar itu ditunggu sama istrinya di rumah. Dapat ikan ataupun nggak dapat, yang penting pulangnya selamat gitu aja, gitu kan. Dan yang menghaskan lagi dan yang berpenuh filosofi ini adalah batik Tokat yang penuh berfilosofi. Ini adalah suatu perjalanan sang Sunan, di mana ceritanya batik ini adalah antara kedamaian dan kekerasan gitu kan. Saya angkat cerita di batik ini untuk meraih suatu kedamaian, kenyamanan. Ada di sini ornamen naga. Naga melambangkan apa? Iblis gitu kan. Kalau ini malaikat, burung, melambangkan suatu malaikat. Ini nih ornamen langgar ini kan. Sehingga masyarakat di sini mendapatkan kesejukan dari syafaatnya dari Puju Aji yang ini, perjalanan sang Sunan ini kan. Karena di sini Puju Aji ini ya emang keturunan dari Sunan Kalijaga gitu kan. Sehingga kita terus harus melestarikan gitu kan. Cara saya untuk melestarikan batik Tokat ini, saya sering mengikuti event-event pameran, sering mengikuti seminar untuk pelatihan pengembangan produk ataupun pengembangan desain gitu kan, sehingga di generasi terbaru bisa terus melestarikan batik-batik yang ada di sini gitu kan. Produk batik Tokat dipasarkan di Pasar 17 Agustus Pamekasan yang saat ini menjadi pasar batik tulis terbesar di Indonesia. Tercatat 6.526 pengrajin yang tersebar di 38 sentra batik dengan jumlah 933 unit usaha yang menjadi pelaku usaha di pasar ini. Kelebihan lain dari Pasar 17 Agustus yaitu hampir 100% menjual produk batik tulis. Pasar ini juga menjual berbagai macam keperluan batik dan sebagai tempat berkumpulnya para produsen batik, mulai dari pedagang bahan baku, bahan pewarna, batik setengah jadi, dan barang-barang lain yang dibutuhkan oleh pengrajin batik setempat. Peluncuran batik Tokat dari Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu momentum yang penting bagi pengembangan batik di Jawa Timur dan khususnya Kabupaten. Dalam upaya memperkenalkan batik tulis Pamekasan menuju pasar internasional, Pemkab Pamekasan melakukan launching batik Tokat Go Internasional pada bulan Maret 2021. Acara ini dihadiri oleh Putri Indonesia, Roro Ayu Maulida Putri dengan mengenakan batik Tokat. Tokat ini adalah potensi batik terbesar di Pamekasan. Jadi sayang kalau tidak dikembangkan, maksudnya disinergikan sama teman-teman yang lain gitu kan. Alhamdulillah sekarang ini saya sebagai penggerak pemuda kreatif desa Tokat untuk bisa terus melestarikan. Saya merekrut teman-teman pemuda kreatif desa Tokat agar bisa terus melestarikan khas-khas batik yang ada di sini gitu kan.